Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 PPKN, yaitu kami akan memberikan komentar kami ataupun tanggapan kami mengenai berita yang sedang trending akhir-akhir ini, yaitu adanya serukan boykot Trans7, imbas singgung pondok pesantren dan juga pengasuhnya yaitu KH Anwar Mansyah. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dari saya, Desyarita Cikaranjani, dan teman-teman saya. Dan saya Tenggelam Gareta. Saya Rafa Yoga. Begitu, berikut kami akan menjelaskan apa saja sih isi beritanya dan juga pendapat kami mengenai berita yang sedang trending tersebut. Saksikan terus ya. Bagi kalian yang sering scroll itu, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan berita ini, yaitu tentang warganet serukan boykot Trans7, imbas singgung pesantren Lirboyo, dan juga pengasuhnya yaitu KH Masuk. Nah, akhir-akhir ini jaga media sosial Indonesia mendadak heboh tagar dengan boykot Trans7 dan juga bertengger di trending topik nasional setelah ditayangkannya oleh stasiun televisi Trans7 yang dengan program kontroversial Expose Uncensored pada Senin 13 Oktober tahun 2025. Tayangan ini dinilai menyinggung kehidupan santri dan juga pengasuhnya ataupun kiai pada pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Di mana pada tayangan tersebut memicu yang namanya narasi provokatif dengan berbunyi santrinya minum susu aja kudu jongkok. Emang gini kehidupan pondok? Kiainya yang kaya raya, justru umatnya yang malah masih aklok. Nah, tentunya para santri menganggap bahwa dunia luar ini memandang kehidupan pesantren dengan kacamata yang sempit. Kedisiplinan dianggap sebagai penindasan, terus juga yang namanya penghormatan dianggap sebagai feodalisme, seterusnya juga pengabdian dianggap sebagai namanya perbudakan. Nah, tentunya warganet juga menyerukan bahwa tayangan ini bersifat tidak berimbang. Kenapa tidak berimbang? Karena dia memandang kehidupan pesantren dengan secara sepihak. Maka dari itu, warganet juga menyerukan bahwa pihak Trans7 perlu yang namanya memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf atas tayangan tersebut, karena tayangan ini juga dianggap melecehkan pihak pesantren yang selama ini menjadi lembaga pendidikan Islam tertua dan juga selama ini menjadi namanya benteng moral bangsa. Nah, dengan itu banyak juga pesantren besar dan juga sejumlah tokoh pun mengecam mengenai tayangan tersebut. Antara lain Tayangan Expose Uncensored Trans7 menuai banyak kecaman dikarenakan menyinggung kehidupan santri dan kiai di pesantren. Alumni pesantren besar seperti Puso, Tebu Ireng, dan Lirboyo mengancam akan memboikot Trans7 apabila tidak mengirim permintaan maaf dalam kurun waktu 1 hari, dan jika tidak dipenuhi maka para alumni tersebut akan memprotes ke Dewan Pers dan tidak disetujui akan ada aksi rasional. Ketua KPI Kuwaidillah sangat menyayangkan berita tersebut karena melanggar etika tayangan dan akan memberi sanksi kepada Trans7. Ketua MUI Kiai Haji Jalil Nafsir juga berpendapat bahwa seharusnya video tersebut tidak ditayangkan di pemerintah Indonesia. Nah, dari pendapat senjata tersebut, akhir-akhir ini juga terdapat berita yang heboh yang dimana beberapa santri itu mendemo yang namanya gedung Trans7. Tetapi demo tersebut tidak masuk ke intinya saja, kayak dimana sampai ada dimana kalangan dari santri tersebut malah mendemo gedung Transmart. Nah, tentunya ini menyebabkan yang namanya berita pro dan kontra. Oleh karena itu adalah pendapat kami mengenai berita tersebut. Menurut saya itu kurang sopan dan gak bijak. Mereka ngomong soal tradisi santri seperti nge-shoot dan pemberi amplop ke kiai, tapi nggak ada penjelasan langsung dari pesantrennya. Itu kan cuma menyudutkan satu sisi aja. Padahal tradisi pesantren itu punya makna sendiri. Misalnya menunjukkan kiai atau menunjukkan kepala itu bukan lantaran terpaksa, tapi karena kita sebagai bentuk rasa hormat kita. Nah, kalau misalnya dia tinggal satu budaya itu, saya jangan langsung main dong. Nah, solusi dari masalah ini adalah yang pertama itu
Trans 7 harus minta maaf terbuka, bukan dari media sosial, tapi juga dari saya sendiri. Nah, yang kedua itu membuat tayangan baru dan adil dan edukatif. Misalnya tentang kehidupan santri dan lain pesantren dan juga kontribusi masyarakat. Nah, itu juga ketua pesantrennya biar penonton bisa langsung mendengar penjelasan dari sumbernya. Jadi bukan langsung sepihak. Nah, kita sebagai penonton juga harus kritis. Jangan langsung percaya, cari tahu dulu, bandingkan info, dan pahami konteksnya. Menurut saya pribadi, saya berpendapat media memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengangkat isu ini. Asal hak tersebut disertai dengan kewajiban untuk akurat, adil, dan sensitif. Pondok pesantren dan juga para lembaga keagamaan juga memiliki peluang untuk lebih terbuka dan menjelaskan cara publik tentang tradisi mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya percaya insiden ini bisa menjadi perubahan yang positif asalkan semua pihak mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada reaksi emosional mereka sendiri-sendiri. Menurut saya, berita dari Trans 7 selalu lebih berhati-hati dalam menayangkan berita tentang pesantren. Karena pesantren adalah lembaga pendidikan dan keagamaan yang sangat terkenal di Indonesia. Oleh karena itu, jika ada satu berita yang menyinggung atau menjelek-jelekan pesantren, maka pihak pesantren tersebut berhak untuk memprotes. Klarifikasi dan minta maaf dari Trans 7 sudah tepat, tapi harus selalu dievaluasi agar kejadian tersebut tidak terulang. Nah, pandangan saya dan juga tanggapan saya mengenai berita tersebut, yaitu tayangan tersebut terlihat tidak melakukan riset terlebih dahulu, cukup menyajikan narasi tunggal dan juga tidak melakukan verifikasi kepada pihak pesantren. Tentunya akan menimbulkan konflik seperti saat ini. Nah, di mana Trans 7 juga terlihat bahwa hanya mengambil informasi secara sepihak saja, di mana merugikan namanya pihak dari pesantren tersebut. Nah, maka dari itu solusi saya, sebaiknya pihak dari Trans 7 itu melakukan riset terlebih dahulu untuk kedepannya. Karena dimana saat saya melakukan ataupun menjalankan tugas dari guru saja, saya contohnya kayak tugas bahasa Indonesia, saya diminta untuk membuat esai, dimana saya diperintahkan untuk melakukan cek sumber secara berulang dan jangan asal mengambil kesimpulan saja. Seharusnya media besar seperti Trans 7 juga melakukan hal yang sama agar pihak dari pesantrennya mendapatkan yang namanya keadilan. Nah, maka dari itu solusi yang kedua, saya harap Trans 7 itu bisa yang namanya melakukan permintaan maaf secara umum dan juga secara terbuka. Jangan hanya mengirimkan surat saja ke pihak pesantren Lirboyo tersebut. Nah, sehingga tidak akan ada yang namanya kalangan dari santri melakukan demo ke gedung Trans 7 sampai melibatkan pihak lain yang dimana menyebabkan permasalahan kedua, yaitu pihak Transmart. Nah, maka dari itu solusi yang ketiga juga, saya menyarankan bahwa pihak pesantren ataupun alumni ataupun kalangan santri ini melakukan riset terlebih dahulu juga. Karena apa? Karena agar tidak melibatkan pihak lain, di mana dia akan fokus untuk mendemo yang namanya pihak dari Trans 7 saja. Jadi dia tidak akan melibatkan pihak lainnya, itu pihak Transmart. Dan saya saran sih, kalau misalkan melakukan demo, jangan bertele-tele, langsung ke intinya saja. Seperti itu. Sehingga permasalahan ini saya harap bisa cepat-cepat selesai, dan juga berita ini juga bisa cepat-cepat padam dengan kedamaian yang diharapkan oleh para warganet dan juga seluruh warga di seluruh Indonesia ini. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Nah, tadi adalah komentar-komentar dari kami ataupun pendapat kami mengenai berita yang sedang trending akhir-akhir ini, yaitu warganet serukan boykot Trans 7 imbas singgung pesantren Lirboyo dan juga pengasuhnya itu KH Anwar Mansur. Nah, kami harap pendapat kami dan juga komentar kami dapat membawa perkembangan mengenai berita tersebut dan juga membawa yang namanya perubahan tentang masalah yang sedang terjadi pada berita tersebut ataupun tayangan tersebut. Mungkin sekian aja dari kelompok 1 yaitu PKN ini, yaitu tentang tanggapan-tanggapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.